Shalom pagi. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Semua karena kasih karunia-Mu yang limpah dalam hidup ini kami bagikan umat Israel berada di Goshen. Maka pagi hari ini kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan pada Bapa di surga. Kami rindu juga untuk dengarkan dulu firman-Mu, walaupun firman-Mu singkat, tapi menjadi berkat buat kami. Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami, dan kami tidak lupa naikkan doa syafaat. Haleluya. Shalom pagi. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan. Rasul-Rasul pasal 19 ayat 21 sampai ayat 40. Kisah Rasul-Rasul pasal 19 ayat 21 sampai ayat 40. Demetrius menimbulkan huru hara di Efesus. Kemudian daripada itu semuanya Paulus beraksud pergi ke Yerusalem, Makedonia dan Akhaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuinya ke Makedonia, tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru hara besar mengenai jalan Tuhan, sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak, yang membuat kutilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengupah mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesalkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya. Mendengar itu menguaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak, katanya, bersalah Artemis, dewi orang Efesus. Seluruh kota menjadi kacau, dan mereka rame-rame membanjiri gedung kesenian serta melihat Gaius dan Aristarchus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-murid tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke rumah, ke gedung kesenian itu. Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak. Yang seorang mengatakan ini, yang lain mengatakan itu, sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya. Bersalah Artemis, dewi Efesus. Akan tapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, hei orang Efesus, siapakah dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil dewi Artemis yang maha besar maupun gantungnya yang turun dari langit? Hal itu tidak dapat dihobati. Karena itu hendaklah kamu tenang dan jangan terburu-buru bertindak.
Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini walaupun mereka tidak merampok kuil dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi jika Demetrius dan tukang-tukang yang ada pengaduannya terhadap seseorang, bukankah ada sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwanya ke situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dan sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru hara pada hari ini. Karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dan dengan kata itu ia membubarkan kumpulan rakyat di puji Tuhan. Suatu tantangan yang berat untuk pemberitaan Injil. Apa tantangan? Itulah Dewi Artemis. Tantangan mereka yang tidak percaya kepada Yesus, hanya percaya pada Dewi Artemis yang dibuat oleh tangan manusia. Dan apa terjadi untuk mencapai kesuksesan orang yang membuatnya mengadakan huru hara? Inilah sering terjadi dalam kehidupan pemberitaan Injil. Untuk memberitakan Injil tidak mudah, apalagi menjadi saksinya Tuhan tidak mudah. Penuh dengan pentantangan, dia harus dibayar. Saudara, doa pagi saja ada tantangan, ada harganya harus dibayar. Harga yang harus dibayar untuk menyampaikan kebenaran. Demikian Paulus juga demikian, harus menghadapi tantangan demi tantangan. Saudara juga harus menghadapi tantangan demi tantangan untuk mengikuti mempertahankan iman kita kepada Kristus. Kenapa? Kita lihat firman Allah pada ayat yang ke-28. Mendengar itu mulai amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak katanya, bersalah Artemis Dewi orang Efesus. Kenapa? Sebab ada provokator itu yang membuat yang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis karena usahanya. Jangan sampai rusak, jangan sampai rusak. Dia mengadakan sesuatu yang huru hara, sebagaimana pada ayat yang ke-27. Dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tapi juga kuil Artemis Dewi perusahaan itu berada dalam bahaya, akan hilang artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya. Ada satu kata-kata untuk merusak, memberikan kacau. Ini yang sering terjadi di kehidupan manusia. Untuk mencapai kesuksesan atau berhasil dengan macam-macam cara, ya, dengan macam-macam cara. Apa dikerjakan? Mengadakan suatu huru hara, ada sesuatu yang tidak baik, kekacauan. Tapi bagi kita sebagai orang Kristen, tidak perlu kita mengadakan kekacauan atau demo-demo kita. Kita serahkan semua kepada Tuhan, sebab Tuhan yang membela. Ya, sebab Alkitab berkata, tunduklah pada pemerintah. Bahwa pemerintah adalah wakil Allah, sebagaimana Roma 13. Pemerintah wakil Allah. Semua terjadi sejak kita hanya suatu kunci berdoa atau mendoakan mereka, ya, Tuhan yang tercampur tangan, bukan bisa, bukan berharap, tapi kita mendoakan. Ketika kita mendoakan Tuhan yang bekerja, amin. Kita bukan merusak pemerintah, tapi kita mendukung. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Kita bawa dalam doa, ya, jangan sampai kita ini hal-hal yang tak baik. Amin. Kita tunduk pada pemerintah. Ada wakil Allah. Sesuatu yang tidak cocok hati kita, maka kita bisa serahkan semua. Amin. Tuhan mengajar bukan membawa kekacauan, tapi firman Tuhan damai
damai. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala. Menteraikan firman-Mu dalam hati kami. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, teristiwa takut pada Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan